Nah, Ahmad. Yo, sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu Dewan Guru Jamaah Masjid, siswa dan siswi SMK dan SMA Muhammadiyah, alhamdulillah ini pertemuan kedua pengajian kita. Kami berusaha merutinkan ini. Kami berusaha menjelaskan tentang akhlak ini karena ini adalah tanggung jawab kami. Bagaimana siswa dan siswi ini menjadi seorang yang berakhlak itu sangat penting. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Pak Horaji minggu kemarin, dari sejak kecil sudah berakhlak. Karena memang Nabi itu diutus untuk liutamima mahasinal akhlak, agar menyempurnakan kebaikan akhlak. Makarimal akhlak adalah pas hadis seperti itu. Kemuliaan akhlak atau mahasinal akhlak, kebaikan-kebaikan akhlak itu yang penting. Orang yang berilmu lebih dulu berakhlak. Al-Imam Malik rahimahullah, beliau tidak menuntut ilmu dulu sebelum tahu cara beradab. Nah, jadi yang terlebih dulu adab. Maka kemarin dipelajari tentang al-waladul adibu, anak yang beradab. Bila anak itu orang yang beradab, maka dia disenangi Allah, disenangi kedua orang tua, wan nasi ajmain, manusia senang semuanya. Bagusnya akhlaknya. Itu yang dilihat akhlak. Kita kadang minta nilai, tapi orang menilai kita bagusnya akhlaknya, mulianya akhlak si Fulan bin si Fulan itu, atau Fulanah binti Fulan, bagusnya akhlaknya. Siapa namanya tuh? Bagus banget akhlaknya. Rasa anakku ambil minantu, enak. Bagus banget akhlaknya. Nah, orang yang berakhlak itu bermacam-macam. Ada dia dengan perkataan dan perbuatan. Nah, yang lalu di hadapan orang yang dituakan. Nah, permisi Pak, Bu. Nah, ini lawan perkataan, lawan perbuatannya. Ada juga yang kalau ada berkata-kata tapi beradab lalu ya. Ada juga yang ada tahu apa-apa lalu aja. Ada juga karakter orang beda-beda. Tapi kita bagaimana menyesuaikan di sini? Beradab anaknya. Tadi ketika orang sholat kata Bapak Peraji tidak mengganggu orang sholat. Nah, di sini ada CCTV, ada Bapak Peraji yang mengawasi, ya kan? Pas sholat, timbul-timbul, ya pantat kawan dijabain. Ketahuan. Nah, itu bagian dari adab. Bagian dari adab. Kemudian lagi, ketika masuk ya kamar kecil atau WC, kita buang air kecil, buang air besar. Apa yang paling penting? Nah, itu ada paling penting disiram dengan bersih. Jangan sampai masuk kawan, mengajar kawan ini bau, ya, parfum Casablanca. Kasihan kawan. Kemudian adabnya apa juga? Ini termasuk adab. Bila buang air kecil, buang air besar pasti dalam keadaan berdompong. Apalagi laki-laki. Ayo, kalau tidak berdompong, adab kita apa? Nih, airnya itu memancar kemana-mana. Karena kita dalam keadaan kita beradab, memperhatikan orang lain. Najis baknya
airnya kurang. Ayo, berdumpung kita. Dan berdumpungnya ada caranya yang bagus lagi. Kaki kanan agak diangkat sedikit daripada kaki kiri ketika berdumpung. Nah, kaki kanan diangkat sedikit, kaki kiri di bawah kaki kanan. Apa gunanya? Bila buang air besar, kandung mahajin benar, karena terhalang apa? Dalam ilmu kesehatan gunanya supaya tidak kambian penyakit ini, ya kan? Nah, ini ada semuanya ini. Di dalam kelas, ketika pembelajaran kita ini bagus mana-mana, minimal menyimak. Kita ini menyimak, ya kan? Mana uyuhnya lawan nang menjelaskan 40 menit kali 2 berapa? 80 menit bersuara. Mana yang mana lawan mendengarkan? Yang mana minimal kita mendengar, tidak ya, berbicara juga dengan temannya sedikit pun tidak berbicara. Kenapa demikian? Siswa dan siswi kalian, kita ini mencontoh Nabi, muntaba'ah lawan Nabi. Nah, Nabi ketika memberikan pengajian, Nabi memberikan pengajian, semua sahabat tenang semuanya. Bahkan nih burung hidup di pundak, di pundak, tidak merasa. Ayo pian, nyamannya didengarkan suara Nabi. Nabi waktu itu masih hidup. Sepantasi seperti itulah di dalam masjid nih. Di dalam masjid, ketika kita lihat, kita pandang-pandang, misalnya ada bercanda kan ingat, ketika dipandang sudah paham luar biasa amalnya, apalagi dari depan kita di dalam masjid. Ini selalu berbicara. Mengapa? Pertama, kata hakun terpisah kawan-kawan sekelas atau kawan akrab, sampai Sabtu harus berdampingan dengan temannya. Nah, ini berpotensi, ya, sangat berpotensi berbicara di dalam masjid. Karena ini terpisah kawan-kawan, kawan akrab, nah kayak anting kawan sudah, saking akrabnya sehingga tidak boleh terpisah. Nah ini Bapak hari ini masih ada waktu menjelaskan tentang awalatul waqi, anak yang jeli, budi pekertinya. Nah bagaimana ini? Ini kitabnya namanya Bapak ingatkan lagi. Siapa yang ingat nama kitabnya nih? Siapa yang ingat nama kitabnya apa? Al-Akhlaq lil Banin, ya. Al-Akhlaq lil Banin. Apa tadi nama kitabnya? Al-Akhlaq lil Banin, ya. Nah ini dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladul waqi, anak yang jelek budi pekertinya. La yata'addabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Anak yang jelek budi pekertinya itu dia tidak beradab kepada kedua orang tuanya. Orang tua itu ya ibu yang melahirkan kita, ayah yang menafkahi kita. Ayo biar tidak peduli panas atau hujan, lihat-lihatnya orang tua itu ya kan. Nah, dia tidak beradab dengan kedua orang tuanya. Kedua orangnya tuanya sering ya didustainya. Ini sudah tidak beradab. Hati-hati. Kedua orang tua itu adalah ya bagaikan jimat dalam kehidupan kita. Kedua orang tua jangan sampai tidak beradab. Wa asatidatihi, tidak beradab dengan gurunya. Kita ini sebagai penuntut ilmu berusaha beradab kepada guru. Meskipun guru itu Bapak menyadari banyak kekurangan, banyak keterbatasan, jujur ya. Nah, jujur ya. Tapi bagaimana kita mutaba'ah dengan Nabi, mengikuti dengan Nabi? Para sahabat itu sangat menghormati kepada Nabi. Kita mencontoh itu, beradab dengan guru, mendengarkan pelajaran, tidak keluar kelas
tanpa seizin guru. Beradab kita. Bagaimanapun cara mengajar guru, kita atur beradab. Suara kita bagaimana di hadapan guru, kita atur dengan sebaik-baiknya. Wala yahtarimu man huwa akbar minhu. Tidak menghormati orang yang lebih tua usianya daripada yang seseorang itu. Nah, dia tidak menghormati orang yang lebih tua usia. Ya. Wala yarhamu man huwa asghar minhu. Tidak kasih sayang terhadap orang yang lebih muda usianya. Islam ini kan rahmatan lil alamin. Kasih sayang terhadap semua yang ada di alam semesta. Nah, kalau kita tidak berkasih sayang terhadap orang yang lebih muda daripada kita, maka kita dinamakan al-waladul waqih, anak yang jelek akhlaknya. Wa yakribu idza takallama, ini ciri-cirinya. Berdusta apabila berbicara, sering berdusta sehingga itu mendarah daging. Ya. Kita banyak-banyak beristighfar kalau ada terdustai guru. Nyaman pada kepada alasan kenapa terlambat, rela berdusta. Pulang ke rumah lambat, rela berdusta. Ayo yang berdusta banyak-banyak minta maaf terhadap orang yang didustanya. Ini ciri-cirinya idza takallama. Kadzaba apabila berkata-kata berdusta. Akhirnya itu jadi kebiasaan. Wa yarfa'u sawtahu idza dhahika, dan mengangkat dengan keras suaranya apabila tertawa. Ya. Wa yuhibbu syatma, dan suka mencaci maki, suka membuli berlebih-lebih, sehingga apa? Menyebabkan pertengkaran, menyebabkan perkelahian, menyebabkan orang sakit hati, dan itu tidak dibolehkan dalam agama kita. Wal kalamal qabiha, dan perkataan yang jelek. Ini dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dengan teman-teman di kelas, hindari kata-kata kita yang jelek, yang sering didengar, yang tidak baik. Maka itu juga dikurangi, bahkan dihindari. Selesai kelas, ketika berkawan, waktu istirahat, sering terdengar kata-kata yang tidak pas didengar oleh telinga. Sampai itu. Wal mukhasamah, dan bertengkar. Wa yastahzi'u bi ghairihi, dan mengganggu orang lain. Wa yatakabbaru alaihi, merasa angkuh. Fala yastahi ayya'mala qabihan, maka tidak malu bahwa mengerjakan sesuatu yang jelek. Wala yasma'un nasihat, tidak mau mendengarkan nasihat. Nah, ini adalah di antara akhlak-akhlak yang jelek. Nanti kita sambung hari Senin. Mudah-mudahan ini selalu bisa rutin kami menyampaikannya. Mudah-mudahan selalu istiqomah. Nanti hari Senin kita sambung lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.